Halo pemirsa, langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Rosalin Chu hadir dalam Special Dialog edisi Lebaran 2024 dan tentunya kami akan membahas tema-tema menarik dan juga menghadirkan narasumber yang luar biasa. Dan pemirsa, langsung saja kita akan jelang Special Dialog selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, libur lebaran di tahun 2024 dikatakan lumayan panjang. Tercatat sejak 6 April hingga 15 April, masyarakat Indonesia menikmati libur panjang momen Idul Fitri. Tentu saja libur lebaran kali ini akan berdampak positif bagi pelaku bisnis sektor pariwisata, termasuk industri jasa perjalanan travel agent wisata dalam negeri. Libur lebaran selalu menjadi momen yang paling dinantikan banyak orang di Indonesia, terutama untuk melakukan perjalanan mudik ke kampung halaman sekaligus berwisata bersama keluarga. Pemerintah meminta pengelola lokasi wisata untuk bersiap dalam menghadapi momen libur panjang lebaran tahun ini, mulai tanggal 6 hingga 15 April. Pergerakan masyarakat selama libur lebaran berpotensi mencapai 71,7% dari jumlah penduduk Indonesia, atau sekitar 193,6 juta orang. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno pun meminta pengelola lokasi wisata dan sentra ekonomi kreatif di seluruh daerah tanah air untuk mempersiapkan diri menghadapi musim libur lebaran 2024. Di mana libur lebaran kali ini diprediksi akan dipadati oleh wisatawan, khususnya wisatawan Nusantara. Sandiaga menegaskan potensi pergerakan masyarakat secara nasional selama libur lebaran tahun ini bisa mencapai 71,7% dari jumlah penduduk Indonesia, atau sebesar 193,6 juta orang. Jumlah ini naik dibandingkan tahun 2023 lalu, yang tercatat sebesar 123,8 juta orang. Pergerakan wisatawan Nusantara selama libur lebaran 2024. Ini pergerakan masyarakat kita potensinya mencapai 71,7% dari jumlah penduduk Indonesia, itu total hampir 194 juta yang akan bergerak saat lebaran tiba. Jadi ini meningkat dibandingkan masa lebaran 2023 yang hanya 123,8 juta. Naik apa mereka? Nah, ternyata yang paling terbesar masih kereta api sekitar 20,3%, bus 19,4%, mobil pribadi 18,3%, dan sepeda motor 16,07%. Sementara itu, daerah tujuan Jawa Tengah diperkirakan menjadi tujuan terbesar dengan 61,6 juta orang. Kemudian disusul Jabodetabek sebesar 37,6 juta orang, dan Jawa Barat 32,1 juta orang. Dari Jakarta, Riki Anwardi, Tim Liputan IDX Channel. Dan pemirsa, dalam Special Dialog edisi Lebaran kali ini, kita akan membahas dampak positif aktivitas arus mudik Lebaran tahun ini. Dengan fokus tema Lebaran menggait ceruk income bisnis travel wisata. Dan kali ini kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Ibu Pauline Suharno, Ketua Umum DPP Asosiasi Travel Agent Indonesia atau ASTINDO. Baik, selamat siang Ibu Pauline. Selamat siang, apa kabar? Iya baik, terima kasih Bu Pauline untuk waktunya sudah bergabung bersama dengan kami. Baik Bu Pauline, langsung aja mungkin ya, ini bagaimana nih Ibu melihat ataupun menilai Lebaran tahun ini yang kalau kita lihat ini panjang ya Bu ya, 10 hari. Potensi apa nih yang bisa didapat dari libur panjang 10 hari ini kalau kita bandingkan dengan tahun lalu hanya 7 hari, apakah ada perubahan yang cukup signifikan Bu? Ya Mbak Ocha, tentunya kalau di travel agent nih semakin banyak libur, kita semakin senang sebetulnya ya, karena semakin banyak orang yang akan melakukan perjalanan. Dan kalau kita lihat trennya, masyarakat Indonesia ini kan sudah terbiasa sekarang, sudah mulai teredukasi untuk merencanakan perjalanan jauh-jauh hari. Karena kalau direncanakan jauh-jauh hari itu harga tiket notabene akan lebih murah, bisa mendapatkan lebih banyak opsi hotel, lebih banyak pilihan destinasi juga. Nah, kita bagi nih kalau misalkan ada di travel agent itu kan ada yang kalangan masyarakat untuk menengah ke bawah dengan masyarakat menengah ke atas. Iya. Rata-rata kalau untuk masyarakat menengah ke atas memang pilihan berliburnya masih ke luar negeri, Mbak Ocha. Oke. Dan paket-paket luar negeri ini sudah kita jual, bukannya baru dekat-dekat kita jual ya, karena
mohon maaf sebagai masyarakat Indonesia yang kebetulan kekuatan paspornya agak kurang, jadi kita kan mesti mengurus keperluan visa, dokumen dan sebagainya untuk pergi ke berbagai destinasi di luar negeri. Jadi mulai bulan November tahun lalu itu malahan kita sudah mulai jualan nih untuk periode Lebaran, terutama untuk ke negara-negara yang memang memerlukan visa. Nah, jadi bulan Februari kemarin juga kita masih menyelenggarakan travel fair, dan bisa dibilang bulan Februari itu rata-rata setiap tahun adalah bulan di mana kita berjualan untuk mempromosikan paket-paket liburan di Lebaran. Cuma kecenderungannya Mbak Ocha tahun ini tuh memang sepertinya karena juga tahun politik, kemudian juga adanya pergeseran ekonomi, daya beli masyarakat juga agak sedikit rendah, sehingga bulan Februari di mana biasanya normally itu kalau tahun-tahun sebelumnya Februari ini bulan paling peaknya kita untuk jualan ya, bukan untuk pergerakannya tapi untuk jualannya, karena semakin banyak travel fair di bulan Februari masanya kita jualan. Nah ternyata lucunya tahun ini beda. Jadi kalau year on year ya, Januari itu tahun ini dibandingkan Januari tahun lalu, kita masih ada pertumbuhan sekitar 5,69%. Iya. Tahun ini dari tahun lalu ke tahun ini ya. Tapi malahan bulan Februari malah turun nih gitu 3,3%. Jadi kalau buat kita loh kok aneh ya, sementara Januari aja yang biasanya bulan paling sepi itu masih bisa bertumbuh, tapi di bulan Februarinya malah turun. Jadi ini lumayan agak merugikan lah buat teman-teman travel agent, karena yang kita harapkan tiap bulan itu kita bisa bertumbuh, malahan bulan Februari ini agak berkurang, agak menurun untuk sisi penjualan. Baik, berarti dari segi antusiasme ternyata ini memang trennya cukup menurun karena tadi ya sentimen politik ini justru ternyata cukup berpengaruh. Tapi untuk perjalanan ataupun pergerakan wisatawan Nusantara sendiri, ini pergerakannya bagaimana Bu Pauline tahun ini? Kami harapkan sih akan semakin lebih baik ya. Memang kendala kita yang terutama itu kan masih tiket pesawat. Tiket pesawat masih sangat mahal harganya dibandingkan dengan tiket pesawat ke luar negeri. Bapak Menteri juga sudah menyampaikan bahwa kita nih kekurangan sekian ratus pesawat di Indonesia, nggak akan cukup untuk mengakomodir pergerakan masyarakat Indonesia. Tapi kita sudah tertolong dengan luar biasa dengan adanya jalur akomodasi angkutan darat. KAI itu sudah luar biasa. Jalan tol yang menghubungkan berbagai kota di satu provinsi itu juga sudah sangat luar biasa, sehingga kami harapkan pergerakan wisatawan Nusantara ini akan jauh lebih baik tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya. Tapi kan kembali nih, kalau ke travel agent nih Mbak Ocha, masyarakat Indonesia itu kan cenderung ya kalau untuk perjalanan domestik jarang membeli paket wisata dari teman-teman travel agent Mbak Ocha. Betul, Kalau ya. pemerintah kan mengukurnya dari angka pergerakan wisatawan Nusantaranya, pergerakan itu kan sudah KPI mereka kan. Kalau kami kan di travel agent KPI-nya juga adalah mereka ketika melakukan perjalanan wisata itu membelinya lewat menggunakan jasa travel agent. Baik Bu Pauline, ini kita akan eksplor lebih lanjut begitu ya bagaimana strategi ataupun upaya dari Astindo nih menyikapi ataupun mempersiapkan bagaimana nanti libur panjang Lebaran ini bisa dengan maksimal begitu ya. Kita akan bahas usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Special Dialogue. Dan pemirsa, sebelum kita melanjutkan dialog lebih lanjut bersama narasumber kita, Ibu Pauline Suharno, kita akan menyampaikan beberapa data terkait dengan pendapatan sektor pariwisata libur Lebaran secara tahunan pemirsa. Dimana kalau kita lihat di tahun 2022, pendapatan sektor pariwisata selama libur Lebaran ini mencapai 187,55 triliun rupiah. Sementara di tahun 2023 ada peningkatan yang cukup signifikan 240,1 triliun rupiah. Dan untuk di tahun 2024 sendiri diprediksi okupansi hotel diprediksi naik 70%. Dan berikutnya pemirsa terkait dengan proyeksi daerah tujuan favorit libur Lebaran 2024. Untuk tahun 2024 diproyeksi daerah dengan tujuan terfavorit untuk libur Lebaran adalah Jawa Tengah pemirsa dengan proyeksi 61,6 juta orang, disusul dengan Jawa Timur dengan proyeksi 37,6 juta orang, dan Jawa Barat 32,1 juta orang. Sementara itu pemirsa,
Jika kita bicara mengenai potensi pergerakan masyarakat pada libur Lebaran 2024, di tahun 2023 sendiri ini mencapai 123,8 juta orang. Sementara di tahun 2024 potensinya mencapai 193,6 juta orang atau 71,7% penduduk Indonesia. Dan pemirsa, kita akan kembali melanjutkan dialog kita bersama dengan Ibu Pauline Suharno. Baik, Ibu Pauline, tadi kita sempat berbincang mengenai arus mudik tahun ini yang memang diprediksi, tadi kalau kata Kemenparekraf begitu ya, pergerakan masyarakat 71,7% dari jumlah penduduk Indonesia atau sebesar 193,6 juta orang. Nah, pergerakan orang di Lebaran ini dapat dikatakan sebenarnya cukup besar begitu ya, walaupun tadi dikatakan memang untuk penggunaan travel agent sendiri didominasi sebenarnya untuk orang-orang yang kebanyakan melakukan perjalanan ke luar negeri begitu ya. Tapi sebetulnya di tengah tantangan-tantangan ataupun sentimen yang ada, peluang yang bisa diambil oleh pelaku usaha travel agent wisata di Indonesia untuk tahun ini seperti apa, Bu? Jadi Mbak Ocha, kalau teman-teman travel agent ini kan sangat kreatif ya. Jadi pokoknya palu gada lah, palu gada apa lu mau gue ada. Nah, teman-teman menyiapkan paket wisata domestik, lalu juga ada nih program kita yang baru bekerja sama dengan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta, lalu juga dengan PT KAI Indonesia, kita mempersiapkan paket mudik ke Jakarta aja gitu. Karena kalau pas lagi musim libur Lebaran kan biasanya orang-orang pada keluar dari Jakarta. Jakarta kan kebanyakan penduduknya dari luar semua ya, yang di Jakarta sendiri malah jarang. Nah, jadi kita punya program paket tuh namanya Mudik ke Jakarta aja, di mana tiket-tiket kereta api itu diobrol dengan harga sangat murah. Ada paket Senin Kamis judulnya, jadi mulai hari Senin sampai hari Kamis, di mana itu waktu-waktu agak low seasonnya PT KAI, jadi harga tiket keretanya itu didiskon. Lalu teman-teman travel agent ini mempersiapkan paket-paket Mbak dengan berbagai macam tema. Ada tema wisata kebangsaan, tema wisata kampung, tema wisata budaya, tema wisata Instagramable spot, kemudian ada juga tema wisata kuliner dan sebagainya. Jadi mungkin kalau orang selama ini nganggap, aduh gue ke Jakarta mau ngapain ya, yang dia tahu itu adanya shopping mall gitu misalkan. Nah, ini nggak cuma shopping mall aja, tapi juga mereka akan sesuai dengan tema-tema tersebut, ada walking trip segala macam. Itu masyarakat diajak untuk melihat, hey, ini Jakarta, kota global, kita tuh punya public transport yang luar biasa. Kan sebetulnya ukuran negara maju itu kan diukur dari public transportnya yang sudah mumpuni dan juga sudah terintegrasi, di mana kalau kita tuh selalu bilang ke wisatawan luar negeri, kan banyak orang tuh yang underestimate ya dengan Jakarta. Betul. Jadi kalau saya cerita dengan teman-teman di luar negeri, kebetulan saya baru pulang dari rapat FATA di Malaysia, Federation of ASEAN Travel Associations, dengan teman-teman ASEAN tuh ketika saya bilang, yuk kita ke Jakarta, yuk saya host meeting di Jakarta. Aduh, Jakarta nggak ada apa-apa. Jakarta tuh sudah berubah sangat luar biasa. Kapan terakhir kamu ke Jakarta? It's like puluhan tahun yang lalu gitu. Sebenarnya Jakarta tuh udah berubah. It's a seamless experience yang bisa kita dapatkan ketika wisatawan landing di bandara, misalkan Bandara Soekarno-Hatta, ya memang bukan Jakarta, tapi Bandara Soekarno-Hatta. Ketika mereka landing di situ, mereka dengan mudahnya bisa pergi ke Bandung, ke Semarang, kemanapun. Itu seamless experience-nya. Jadi dari Soekarno-Hatta mereka bisa naik airport train ke BNI Sudirman, dari Sudirman mereka bisa naik LRT langsung sampai ke Halim. Dari Halim mereka bisa mencoba kereta high speed rail pertama di Asia Tenggara, WUS, sampai ke kota Bandung. Itu kan udah seamless experience ya, dan ini kan sangat luar biasa sekali, sehingga banyak sekali sebetulnya masyarakat yang bisa mencoba hal-hal baru seperti ini di saat Jakarta lagi sepi-sepinya gitu. Kalau misalkan biasa, lagi musim hari kerja biasa, tentunya kan jalanan juga macet, kemudian juga luar biasa ramai, antrian di stasiun itu udah kayak ular sampai mungkin bisa desek-desekan segala macam. Nah, inilah saatnya untuk mencoba public transport di Jakarta tanpa harus desek-desekan, sikut-sikutan, pasar senggol dengan masyarakat urban lainnya. Baik, menarik sekali ya Bu Pauline. Jadi justru pelaku usaha travel agent ini hadir dengan kreativitas tadi ya, mengisi kekosongan ketika mungkin destinasi wisata ini biasanya tersentralisasi ke lokasi-lokasi tertentu. Tapi justru kota-kota besar yang biasanya umumnya ini selalu sepi begitu ya, baik mungkin Jakarta atau Surabaya, justru bisa jadi pilihan destinasi juga begitu ya. Tapi sebetulnya kalau kita lihat secara periode atau rentang waktu, ini akan lebih ramai untuk destinasi wisata sendiri
di sebelum Lebaran atau sesudah Lebaran justru nih, Bu Pauline? Dua-duanya ya, karena Ya, sebetulnya kalau sebelum Lebaran, kebanyakan itu yang berangkat malahan yang non-Muslim, Mbak Ocha. Jadi ya. non-Muslim itu memanfaatkan untuk bepergian di sebelum Lebarannya sendiri. Karena kemungkinan besar ketika di Lebarannya mereka mungkin ART-nya sudah pulang, kemudian pegawainya tidak ada, malahan harus mengurus bisnisnya dan sebagainya. Tapi kalau untuk yang merayakan Hari Raya Lebaran, itu rata-rata di hari kedua sudah mulai melakukan pergerakan. Otomatis memang H-1 mereka biasanya sudah mudik segala macam, sudah berkumpul dengan sanak keluarga, lalu plusnya itu mereka sudah mulai berjalan-jalan ke destinasi. Nah, yang menariknya kan tahun ini sebetulnya bukan cuma libur lebarannya panjang, tapi minggu ini pun kita sudah mulai ada long weekend, libur Hari Raya Paskah untuk umat Nasrani, dan juga minggu depan itu kalau untuk warga keturunan ada yang ada sembahyang kubur namanya. Dan rata-rata kan di musim-musim ini mereka tuh pulang ke kampung halamannya untuk melakukan ziarah sembahyang kubur. Jadi akan sangat baik sekali untuk pergerakan masyarakat, mobilitas dan sebagainya, dimulai dari libur Paskah sampai dengan sembahyang kubur dan dilanjutkan lagi dengan Hari Raya Idul Fitrinya sendiri. Baik, Bu Pauline, kita akan membahas lebih lanjut nih bagaimana kemudian para stakeholders ini akan mempersiapkan untuk memberikan pengalaman libur panjang Lebaran yang berkesan bagi masyarakat dan tentunya aman dan juga berkualitas. Tapi kita akan akan jeda terlebih dahulu. Kita akan kembali usai jeda berikut ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, libur Lebaran yang panjang di tahun ini diyakini akan berdampak besar pemirsa terhadap industri kunjungan pariwisata di berbagai daerah destinasi termasuk wisata di kota Jakarta. Nah, ini pemirsa, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI memprediksi tingkat hunian hotel dan juga restoran akan meningkat lebih dari 60% saat libur Lebaran ini. Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Maulana Yusran menegaskan akan terjadi peningkatan kedatangan wisatawan seiring dengan berlangsungnya libur Lebaran ini. Hal ini juga berdampak positif terhadap tingkat hunian atau okupansi hotel yang diprediksikan akan meningkat mencapai 80%. Dan tentu saja meningkatnya okupansi hotel ini akan langsung berdampak terhadap perekonomian di sektor pariwisata. Kita sudah mulai berupaya juga mengenalkan Jakarta yang memiliki berbagai macam destinasi pariwisata. Ini juga nggak boleh dilupakan, kan selama ini kita cuma bicara program mudik itu orang keluar Jakarta. Tapi padahal kalau berdasarkan data hotel Mas Menteri, itu orang tuh mulai berwisata tuh Lebaran kedua. Dia akan mulai bergerak, jadi bukan menjelang Lebarannya ya. Lebaran tuh dia mudik dulu, Lebaran kedua itu sebenarnya mereka udah berkeliaran kemana-mana tuh, lintas provinsi. Dan itu kemungkinan mereka untuk datang ke Jakarta berwisata, kenapa tidak? Dengan kita memiliki transportasi yang modern, belum dengan fasilitas shoppingnya juga modern, fasilitas atraksinya juga banyak. Ya pemirsa, dan kita masih tersambung dengan Ibu Pauline Suharno, Ketua Umum DPP Asosiasi Travel Agent Indonesia atau ASTINDO. Baik Ibu Pauline, tadi kita sudah banyak berbincang dan saya ingin kembali menanyakan Ibu Pauline, sebetulnya untuk destinasi wisata yang paling populer ataupun akan menjadi paling favorit di tahun ini seperti apa? Dan kalau tadi kita sempat bicara tentang pergerakan ataupun perjalanan libur panjang yang dilakukan wisatawan Nusantara, sebenarnya ini kan mungkin bervariasi ya, ada yang menggunakan travel agent ataupun tidak begitu. Tapi di hari-hari ini sebenarnya mengapa sih menggunakan travel agent itu masih begitu penting begitu untuk perjalanan liburan? Iya Mbak Ocha, jadi kalau untuk ini bukan cuma prediksi sih, tapi dari data yang kita punya, memang Bali pastinya masih mendominasi. Kemudian juga Labuan Bajo itu juga trendingnya meningkat. Kemudian Jogja juga masih. Nah, jadi 3 destinasi favorit ini masih Bali, Labuan Bajo dan juga Jogja. Alangkah lebih baiknya jika pemerintah kan memang sudah punya wacana untuk menurunkan atau memberikan subsidi untuk harga tiket, terutama di 3 dari 5 destinasi super prioritas, yaitu kalau nggak salah ya, katanya kan tiket ke Medan, ke Lombok, dan juga ke Labuan Bajo itu akan dibantu disubsidi, dicarikan jalan oleh pemerintah supaya bisa lebih murah dan lebih terjangkau bagi masyarakat. Nah, ini yang sedang kami tunggu-tunggu sebetulnya, karena miris sekali Mbak Ocha kalau ngelihat harga tiket
Jakarta ke Batam 800.000, Jakarta ke Singapura atau Kuala Lumpur tuh 300 atau 400.000 Betul. ya. Akhirnya kan mau nggak mau masyarakat Indonesia jadi lebih memilih untuk melakukan perjalanan ke luar negeri. Nah, kalau dari kami sendiri, kami melihat kalau bepergiannya itu ke daerah yang memang masih kurang familiar seperti ke Belitung, ke Ya, Labuan Bajo, ke Manado, lalu ke Aceh, ke Medan, kecenderungannya memang masyarakat masih menggunakan jasa travel agent. Jadi supaya paketnya lebih terkemas dengan rapi dan juga jadwal perjalanannya itu lebih em, tepat waktu dan efisien. Saya sendiri kebetulan ya karena travel agent sok pede nih ceritanya pernah sekali pergi ke luar kemudian tanpa menggunakan jasa travel agent sama sekali karena memang rencananya cuma santai-santai saja, tidak ada planning sama sekali, akhirnya malahan banyak waktu yang terbuang. Jadi betul. kita tidak bisa memaksimasi waktu kita dengan baik, memanage waktu kita dengan baik, dan ternyata banyak sekali hal-hal yang luput dari perjalanan kita itu gitu. Sementara kalau kita menggunakan jasa travel agent, sudah pasti ada pemandu wisata yang akan mengarahkan kita untuk pergi ke tempat-tempat yang penting dan wajib dikunjungi. Jadi misalkan kebetulan teman-teman Astindo baru pulang dari Jordan waktu itu dan kita punya waktu hanya setengah hari di Petra. Mbak Ocha. Nah, kalau ke Petra ini kan wajarnya itu 1 hari penuh mengunjungi, eksplor keseluruhan dari pagi sampai malam. Tapi karena kita cuma punya waktu setengah hari, nah pemandu wisata bilang ke kita, jadi ini ya dia bawa petanya, tunjukkan ke kami, kita akan jalan mulai dari sini sampai sini sampai sini sampai sini, kita balik lagi nanti naik bagi segala macam. Poin-poin yang harus dikunjungi di Petra itu adalah ini gitu. Jadi itu kita waktunya sangat efisien. Kita langsung mengunjungi ke poin-poin penting yang memang harus wajib dikunjungi oleh turis. Betul, betul. Karena efisiensi waktu ini sangat penting juga ya Bu Pauline, dari yang harusnya misalnya bisa jadi 10 destinasi, jangan sampai hanya jadi 3 destinasi begitu karena kelamaan berpikir, kelamaan searching Iya. atau googling begitu ya Bu Pauline ya. Betul, betul. Dan Betul. kemudian kalau Ya, menggunakan jasa travel agent itu kan unique experience-nya dapat. ya, Karena memang dengan travel agent mereka kan sudah mengarrange untuk perjalanan ke sini ini akan ada experience-nya ini loh yang akan yang akan dilakukan. Misalkan ada DIY kah atau ada tarian-tarian yang sudah dijanjikan akan ditampilkan di jam-jam tersebut. Kalau misalkan kita pergi sendiri kan kita mesti ngecek schedule-nya, oh jamnya betul. ini. 1 hari, contoh deh ke Taman Safari aja paling simpel, ke Ya, Taman Safari Indonesia. Itu kan jam pertunjukannya ada. Kita mesti iya, searching satu-satu, kita mesti bikin PR nih. Sebelum berangkat, sehari sebelum kita buat PR, ngecek sendiri. Oh betul. jam kasih makan penguin jam berapa, jam kasih makan ini jam berapa, jam lihat panda show-nya jam berapa. Kurang lebih seperti itu. Kalau dengan menggunakan jasa travel agent, si pemandu wisata ini yang mengerjakan PR-nya. Jadi mereka yang menyusun, oh ya dari sini kita ke sini dulu, dari sini kita ke sini dulu, gitu kurang lebih. Baik, terakhir Bu Pauline, mungkin dari Astindo sendiri ini bagaimana nih melakukan pemantauan agar kemudian wisata ini menjadi aman, nyaman dan juga berkesan saat libur Lebaran ini, khususnya untuk faktor-faktor yang mungkin perlu diantisipasi, apakah itu dari alam misalnya cuaca atau mungkin justru over tourism begitu, bagaimana membangun trust yang lebih baik lagi terhadap wisatawan untuk berlibur di Indonesia begitu. Ya, kami berkolaborasi Mbak Oce dengan beberapa stakeholder supaya menjamin bahwa ini safety and security ini penting sekali. Karena mohon maaf sayang sekali banyak sekali pengelola atraksi atau pengelola destinasi yang kurang memperhatikan masalah ini. Sebagai contoh, untuk wisata di alam di laut, kalau di Indonesia pengelola itu masih di beberapa daerah masih mengenakan charge atau tidak menyediakan pelampung life vest di kapal-kapal mereka. Ini kan juga menjadi perhatian bagi kami karena kalau di luar negeri itu SOP-nya sudah jelas bahwa life vest itu wajib dipakai. Bukan cuma disediakan, tapi ketika kapalnya sudah mulai jalan itu sudah wajib dipakai. Nah, hal-hal seperti ini yang mungkin luput dari pengelola sehingga akhirnya amit-amit ya kalau terjadi sesuatu itu nanti yang disalahkan kan saling salah-salahan gitu. Dan juga mungkin yang belum disadari oleh para pengelola ataupun para pelaku perjalanan, kalau di kami di travel agent, kami menerapkan compulsory travel insurance, asuransi perjalanan. Nah, dengan adanya compulsory travel insurance itu kan kalau amit-amit terjadi sesuatu, itu udah tanggung jawabnya dari si perusahaan asuransi dan partner-partnernya mereka. Ini yang kadang-kadang kurang disadari juga oleh para pelaku perjalanan, mereka tidak mau buang uang sedikit, padahal itu adalah untuk keamanan dan kenyamanan bersama. Nah, kalau dari kami, Mbak Ocha, mungkin Ya, juga saran dari kami adalah pentingnya upaya dari pemerintah untuk
memberikan efek jera atau Iya. payung hukumnya sudah harus jelas, bukan cuma baru ketika sudah kejadian baru ada jadi bukan antisipasi gitu, kalau ada kejadian baru ribut baru viral gitu. Iya. Seperti yang over tourism tadi Mbak Ocha bilang, di destinasi di kolam renang di waterpark waktu itu Jawa Timur udah over pengunjungnya, tahu-tahu wahananya jatuh kan dan Betul. mengakibatkan kecelakaan. Jadi hal-hal seperti ini harus diantisipasi lebih dulu. Jangan nanti kalau sudah viral sudah Baik. terjadi barulah diberikan pengamanan. Iya baik, terima kasih Bu Pauline, itu tadi ya penting sekali ya, selain karena libur lebaran ini perlu kita manfaatkan juga, tetapi balik lagi ya concernnya itu terkait dengan kerjasama yang dibutuhkan baik dari berbagai asosiasi, kemudian kementerian, pemerintah daerah, hingga pengelola destinasi wisata untuk membangun trust yang baik terhadap wisata di Indonesia. Dan Ibu Pauline, tentunya kita berharap libur lebaran kali ini ataupun perjalanan wisata bisa jadi berkah tersendiri bagi pariwisata Indonesia, bagi para pelaku travel agent di Indonesia, dan tentunya agar masyarakat dapat menikmati perjalanan liburan lebaran kali ini dengan aman dan juga nyaman. Terima kasih Ibu Pauline Suharno telah bergabung bersama Terima IDX kasih. Channel. Selamat menjalani hari. Salam sehat Ibu. Terima kasih Mbak Ocha. Baik, pemirsa, 30 menit sudah saya menemani Anda dalam program Spesial Dialog. Saya Rosalinju bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.